Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM E1C022158. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan ulang secara singkat dua novel, yaitu novel The Lost Symbol dan novel Angels and Demons karya Dan Brown untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah filologi yang diampu oleh Bapak Syahrul Qadri. Baik, di sini saya akan memulai dengan novel The Lost Symbol yang ditulis oleh Dan Brown itu sendiri. Nah, ceritanya dimulai waktu Langdon. Langdon adalah tokoh utama di dalam novel ini. Nah, Langdon diundang untuk ngasih ceramah di Capitol Building di Washington DC, tapi ternyata itu cuma jebakan. Tiba-tiba dia malah disuruh menyelamatkan temannya, yaitu yang bernama Peter Solomon yang diculik. Nah, buat nyelamatin Peter Solomon tadi, Langdon harus mengikuti petunjuk berupa simbol-simbol yang berhubungan dengan Freemasonry, yaitu organisasi persaudaraan kuno yang punya banyak misteri dan kode-kode yang aneh. Apa sih menarik dari yang bikin menarik dari novel ini adalah banyak banget fakta dan sejarah teori konspirasi yang dibahas. Fokusnya di kota Washington DC dan ngulik simbol-simbol rahasia yang ternyata tersebar di bangunan-bangunan penting di sana. Nah, ada juga elemen sains baru yang disebut ilmu noetik yang lewat tokoh yang bernama Catherine Solomon, itu adiknya Peter itu sendiri. Nah, ilmu noetik ini adalah ngomongin soal kekuatan pikiran manusia dan hal-hal yang agak nyerempet ke spiritual. Nah, apa sih keseruan dari novel The Lost Symbol ini? Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita yang bikin mikir, tapi juga tegang dan seru, novel ini cocok sekali untuk dibaca oleh teman-teman. Di sini saya akan meringkas beberapa poin yang menurut saya yang seru dari novel ini. Yaitu yang pertama, misteri simbol-simbol rahasia. Seperti di novel dari Dan Brown yang lain, kita juga bakal diajak main teka-teki. Ada banyak simbol kuno yang harus dipecahkan Langdon, mulai dari patung, lukisan, sampai arsitektur bangunan di Washington DC. Yang kedua adalah Freemasonry atau Freemasonry. Ini adalah organisasi rahasia yang emang benar ada di dunia nyata. Di novel ini kamu dikasih banyak info tentang ritual-ritual, filosofis, dan pengaruh mereka di Amerika. Jadi sambil baca kayak belajar sejarah gitu, tapi nggak ngebosenin. Terus yang ketiga, cerita berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, semua kejadian di novel ini berlangsung cuma dalam waktu 12 jam saja, tapi isinya padat banget. Jadi kamu bakal ngerasain tegang terus dari awal sampai akhir karena semuanya berlangsung secara cepat dan intens. Nah, yang keempat itu adalah ilmu noetik yang sudah saya jelaskan tadi di pengantar. Nah, ada elemen sains yang nggak biasa, yaitu tentang kekuatan pikiran manusia dan gimana pikiran bisa mempengaruhi realita. Nah, Catherine Solomon itu adik dari Peter yang ngebahas ini secara tidak langsung nambah rasa sci-fi-nya dikit dan bikin mikir juga. Terus yang kelima, tokoh antagonis yang gila tapi cerdas. Tokoh jahatnya tokoh antagonisnya yaitu adalah Mal'ach. Ini serem banget. Dia punya penampilan yang mencolok, penuh tato dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan punya rencana besar untuk yang mengerikan. Tapi dia juga super cerdas. Jadi benar-benar lawan yang seimbang buat si Langdon, yaitu si pemeran utama kita. Terus yang keenam, campuran fakta dan fiksi. Dan Brown jago di sini. Dan Brown jago sekali untuk ngegabungin hal-hal yang nyata kayak lokasi, dokumen sejarah, tokoh beneran, sama cerita fiksi. Jadi kadang-kadang kalau kita baca dan mikir, ini beneran nggak sih? Perasaan pernah lihat di dunia nyata. Itu yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita membaca novel ini. Terus yang terakhir adalah twist dan ending yang nggak terduga. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian akhir video ini untuk yang digabung dengan novel yang selanjutnya, yaitu novel Angels and Demons. Di sini saya lanjutkan dengan novel kedua, yaitu Angels and Demons. Di sini tetap sama, si Langdon adalah sebagai tokoh utama dari novel ini. Ceritanya itu dimulai saat seorang ilmuwan di CERN atau pusat penelitian partikel di Swiss dibunuh secara misterius, dan di dadanya ada simbol aneh yang dibakar, simbol kelompok rahasia kuno yang dikenal dengan nama Illuminati.
Langdon dipanggil untuk menyelidiki simbol itu, dan di sana dia dikejar-kejar waktu untuk mencegah bom antimateri ini meledak di tengah Vatikan pas pemilihan paus yang sedang berlangsung. Nah, jadi ceritanya digabungan antara ilmu pengetahuan, agama, dan konspirasi kuno. Keseruan dalam novel ini itu yang pertama adalah Illuminati versus Gereja Katolik. Nah, ini jadi konflik utama dalam novel ini. Illuminati dikisahkan sebagai kelompok ilmuwan zaman dulu yang merasa ditindas oleh gereja dan sekarang mereka membalas dendam. Terus perburuan di Roma. Nah, Langdon harus mengikuti jejak simbol kuno di berbagai tempat bersejarah di gereja di Roma, seperti gereja-gereja, patung, hingga catacombs, kayak Treasure Hunt versi ekstrim lah. Terus yang ketiga, simbol dan arsitektur. Nah, kita juga bakal diajak ngulik karya-karya Bernini, pemahat terkenal yang ternyata punya petunjuk tersembunyi soal jejak Illuminati itu. Terus aksi yang intens, nah mulai dari kejar-kejaran, jebakan maut, sampai penyelamatan detik-detik terakhir. Alurnya cepat dan penuh tekanan. Terus tokoh-tokoh menarik. Nah, tokoh menarik ini adalah yang pertama adalah si tokoh utama tersebut, yaitu Robert Langdon, ya profesor yang selaku pakai logika buat mecahin simbol. Terus Victoria Petra, ilmu dan partner Langdon yang bersifat cerdas dan berani. Terus yang ketiga, Camerlengo Carlo Francesca, yaitu asisten paus yang penuh teka-teki. Nah, karakter ini juga punya peran besar untuk endingnya nanti. Yang terakhir adalah ending yang gila sekali menurut saya, seperti novel The Lost Symbol. Saya akan menjelaskannya pada bagian akhir nanti. Nah, baik, di sini saya akan mulai dengan ending yang sangat gila dari novel The Lost Symbol, yaitu yang pertama adalah Malach ternyata anak dari Peter Solomon itu sendiri. Ya, Malach adalah si tokoh jahat yang kelihatan kayak psikopat bertato sadis, ternyata dulunya bernama Jack Harry Solomon, anak Peter Solomon sendiri yang dulu dianggap mati di penjara. Nah, setelah pura-pura mati, dia menghilang, menjalani operasi plastik ekstrim, belajar semua simbol dan ajaran esotrik, lalu balik lagi sebagai makhluk baru bernama Malach dengan niat untuk buka rahasia kuno, meskipun dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara super gelap dan ekstrim. Yang kedua adalah tujuannya bukan cuma pembalasan tapi pencerahan, tapi versi dia sendiri. Malach pengen memaksa ayahnya dan Langdon mengungkap rahasia besar Amerika yang katanya bisa membuat manusia jadi seperti dewa, tapi dia memutarbalikkan semuanya dan siap mengorbankan dirinya sendiri buat jadi martir demi membuka rahasia itu ke publik. Terus yang ketiga adalah rahasia besar. Itu ternyata bukan benda ajaib tapi pengetahuan. Nah, banyak yang dikira rahasia besar Freemason itu semacam senjata atau kekuatan supranatural, tapi ternyata itu adalah sebuah buku Alkitab yang ditempatkan di tempat simbolis tinggi di dalam batu penjuru Capitol, sebagai simbol bahwa kebijaksanaan ilahi itu ada dalam diri manusia, bukan kekuatan gaib. Nah, selanjutnya adalah ending gila dari novel Angels and Demons. Di sini yang pertama, ending yang menurut saya sangat out of the box sekali adalah yang pertama, Camerlengo ternyata dalangnya. Nah, selama hampir seluruh cerita novel ini, Camerlengo Carlo Francesca, yaitu asisten Paul itu sendiri, kelihatan kayak orang suci, berdedikasi tinggi dan pahlawan Vatikan, tapi ternyata dia adalah dalang dari semua kejadiannya, termasuk pembunuhan ilmu ser, pencurian antimateri, dan rencana bom Vatikan. Yang kedua adalah dia menciptakan krisis buat menyelamatkan gereja. Tujuannya bukan jahat murni. Dia percaya gereja sedang kehilangan arah untuk terlalu kompromi dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia menciptakan musuh palsu, menghidupkan kembali mitos Illuminati untuk menyatukan umat Katolik di bawah ancaman bersama, dan membuat gereja itu bangkit kembali. Nah, terus yang ketiga, dia membunuh Paus karena Paus ternyata adalah ayah biologisnya. Paus yang sedang menjabat ternyata diam-diam punya anak biologis bernama Camerlengo itu sendiri. Hasilnya inseminasi buatan, bukan hubungan seksual. Tapi begitu tahu soal itu, Camerlengo merasa marah dan menganggap Paus munafik. Akhirnya dia meracuninya sendiri. Baik, di sini kita sudah sampai pada bagian akhir dalam video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran hidup yang dapat kita ambil di dalam dua novel ini. Yaitu yang pertama adalah pencarian makna hidup bisa menyesatkan kalau tujuannya salah. Malach si pencari pencerahan, tapi dia justru menempuh jalan yang gelap dan penuh dendam. Yang kedua adalah menerima dan mengampuni, dan penerimaan dan pengampunan itu sangat penting.
Peter Solomon, meskipun tahu anaknya Zak atau Mal'ach, dia sudah tahu kalau dia itu adalah anaknya yang sudah berubah menjadi monster, tetap menyimpan cinta seorang ayah kepada anaknya tersebut. Terus yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan agama bisa berdampingan. Novel ini mengangkat konflik antara sains dan agama, tapi di akhir justru menunjukkan bahwa keduanya sebenarnya bisa saling melengkapi. Terus yang keempat, ambisi tanpa empati bisa jadi bencana. Camerino merasa sedang menyelamatkan gereja, tapi caranya ekstrim dan berujung pada kekacauan besar. Terus yang terakhir adalah kebenaran seringkali tersembunyi di balik yang terlihat. Nah, selama cerita banyak hal yang tampak suci dan jahat, ternyata itu bukan seperti yang kita pikirkan. Nah, pentingnya filologi menurut saya itu di dalam yang dapat saya simpulkan setelah membaca dua novel ini adalah yang pertama ada simbol atau bahasa rahasia. Di sini karakter utama Langdon benar-benar berperan sebagai filolog modern. Di sini dia harus mengurai simbol-simbol kuno baik tulisan maupun bentuk untuk menemukan maknanya. Semua itu berkaitan sama bahasa Latin dan Yunani, teks Freemason dan manuskrip kuno, kitab-kitab esoterik yang perlu diterjemahkan maknanya secara kultural dan filosofis. Nah, yang kedua adalah misinterferensi dan manipulasi. Beberapa tokoh seperti Mal'ach sengaja menafsirkan teks kuno dan simbol demi agenda pribadi. Ini menunjukkan bahwa teks bisa disalahartikan kalau tidak dipahami dengan benar. Terus tafsir itu penting dan harus berdasarkan ilmu serta konteks. Terus teks-teks rahasia Illuminati. Langdon mengungkapkan jejak Illuminati lewat karya seni dan tulisan kuno yang menyimpan pesan tersembunyi seperti puisi Latin oleh Galileo dan rekan-rekannya, simbol ambigram, kata-kata yang bisa dicari dari dua arah, manuskrip yang cuma bisa dipahami kalau kita tahu sejarah, bahasa, dan konteks keagamaannya. Nah, terus peran tafsir antara sains dan agama. Nah, banyak teks suci dan ilmiah dalam cerita ini ditafsirkan dari sudut pandang berbeda, dan Brown kasih pesan bahwa tafsir bisa beda-beda, tapi memahami konteks dan makna aslinya itu sangat penting. Filologi mengajarkan kita untuk mendengarkan teks dengan sabar dan teliti, bukan cuma asal baca saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.